Viral video orang yang dikasih challenge bisa baca surat Quran dikasih minuman beralkohol. Jujur malaikat bingung. Gini teman, kita kasih tahu. Dalam Islam itu ada larangan khamr, larangan minuman beralkohol. Islam tuh cuma ngasih tahu nih batasan-batasan kepada setiap manusia. Ini nggak baik, ini buruk, ya. Misalkan tetap mau diterobos juga, silahkan. Nih teman-teman bisa cari data di WHO. Berapa orang manusia yang meninggal tiap tahun gara-gara minuman alkohol. Tapi permasalahannya bukan di situ. Gimmick yang saya lihat di video itu tuh kayak, oh biar balance gitu, atau yang penting balance, dikasih challenge kayak gitu. Itu nggak beradab banget sih teman-teman sekalian ya. Supaya kalian yang ada di situ juga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah lah. Insya Allah berikan hidayah, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan kasih petunjuk ya buat kehidupan yang jauh lebih baik ya. Buat informasi aja, ada beberapa kawan saya itu ya yang bergaul dengan beberapa pemilik nightclub tuh sedang mengeluhkan bahwa sekarang usaha nightclub tuh udah sepi, minum-minuman beralkohol gitu tuh udah sepi sekarang. Jadi sekarang tuh gaya hidup manusia tuh udah yang sehat-sehat udah. Sekarang udah orang running, nge-gym, main padel, ya, pilates, apalah dan lain sebagainya tuh. Orang sekarang lebih demen yang sehat-sehat udah sekarang, gaya hidup yang sehat. Ini kayak kita nih, ya. Apa? Sirup Orson bukan. Skin lifting. Nah, ini yang bisa bikin wajah cerah. Teh telang kalau nggak salah ini dari teh telang deh. Nah, sekarang kita minumnya kayak gini-gini aja, gitu kan. Jadi sehat. Bikin tubuh sehat, wajah cerah juga, Masya Allah. Nah, permasalahannya gini sekarang. Saya yakin bahwa itu bukan daripada ide konsep dari brand tersebut. Itu nggak mungkin. Nggak ada orang yang mempunyai brand dan ide konsep sebodoh itu tuh mungkin secara natural aja kali ya. Secara organik itu ada di tempat tersebut. Tapi yang namanya sebuah brand, markom, ya kan, itu penting untuk memilah siapa yang bakal jadi MC dia, host di acara tersebut, siapa yang jadi buat nge-guide acaranya segala macem ya. Itu dia harus tahu sebenarnya, dan harus tahu latar belakang ini, dan harus menjaga etika juga, kan tahu bahwa hal-hal itu tuh sangat sensitif. Kita ini bukan negara Islam, negara yang mayoritas penduduknya Islam, Muslim ya. Jadi bukan negara Islam, jadi nggak bisa diberlakukan tuh. Kalau di syariat Islam itu orang yang mabuk itu ya bisa dipenjara ya. Tapi kan di sini kan nggak ada hukuman seperti itu, karena negara kita bukan negara Islam. Kita nggak boleh ya melawan melakukan satu hukum yang tidak berdasarkan dengan hukum yang sudah ada di undang-undang negara. Makanya teman-teman sekalian hati-hati dalam bergaul. Saya udah ketemu macam-macam orang. Mau yang kayak gimana tuh? Mau yang rampok, pembunuhan, perampokan paling sadis. Ketika itu waktu itu saya di dalam penjara, saya pernah bergaul sama orang kayak gitu. Orang yang bakar istrinya. Nah, pernah nggak bergaul sama orang yang bakar istrinya karena cemburu gara-gara istrinya selingkuh? Apaan lagi, pelaku Ranmor yang satu truk tuh, bahkan tuh 26 sampai sekitar 30 lebih tuh ituannya barang buktinya tuh. Ya, terus apa lagi, banyak, copet, jambret, maling, kotak amal pun semua saya udah temuin macam-macam orang yang melakukan kriminal. Tapi mereka tuh punya satu batasan. Mereka rampok, mereka begal, memang merugikan orang lain. Nah, itu sangat bahaya sekali. Tapi mereka sangat hati-hati dengan masalah agama. Nah, karena itu isu atau hal yang sangat sensitif sekali gitu. Bahkan nih kalau kita ada orang nih, kita ketemu sama orang, dia orang itu nggak pernah sholat deh. Ini orang Muslim, tapi nggak pernah sholat dia. Dia nggak pernah sholat, nggak puasa, nggak pernah. Pokoknya dia cuma di KTP-nya doang Muslim. Tapi kalau seandainya dia ngelihat pakai mata kepala dia tuh, misalkan Al-Quran dihina-hina, diinjak gitu, atau dibakar, atau masjid ya, dia ngelihat ada orang mau ngancurin masjid, saya yakin 1000% pasti orang itu akan marah, akan ngajak berkelahi. Bahkan dia rela nyawanya itu hilang. Dan itu yang dinamakan namanya marwah, harga diri itu. Karena kita sebagai seorang Muslim itu punya harga diri, punya prinsip yang sangat kuat. Makanya tuh di negara-negara barat itu kadang kan mereka tuh suka mengolok-olok Tuhan-Tuhan mereka kan, dijadikan bahan ejekan kayak gitu. Nah, dalam Islam tuh nggak boleh kayak begitu. Ada orang menghina Nabi Muhammad SAW, jadi cari pasti orang itu, marah pasti.
Makanya kayak yang terakhir tuh kasus Holy Wings tuh, yang di challenge yang nama-namanya istri Nabi, akhirnya bermasalah kan ya itu. Karena begitu, makanya jangan, harus tahu batasan. Itulah kenapa makanya kalau ada produser film bikin film-film Nabi, film-film orang-orang mulia tuh wajahnya nggak pernah ditampilin karena saking ininya, saking mulianya itu orang tersebut. Dan teman-teman harus tahu, ya. Saya paham bahwa orang yang punya kebiasaan nyandu alkohol tuh sulit berhenti, dan itu pun terjadi kepada sahabat Nabi dahulu, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada para sahabat Nabi dulu ketika ayat larangan khamr, ya, itu turun 4 kali berturut-turut, ya, berangsur-angsur maksudnya, ya. Jadi turun dulu nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin merubah kebiasaan orang Quraisy itu, orang-orang yang masih jahiliyah itu, dari kalangan Quraisy itu, ya. Ayatnya tuh berangsur-angsur. Ntar dikasih tarbiyahnya, pendidikannya. Ayat yang pertama, Quran surat An-Nahl ayat 67, Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu bahwa buah kurma dan anggur itu, ya, ada keberkahan, ada banyak, tapi ada manusia yang menggunakannya sebagai minum-minum memabukkan. Sama Allah tuh cuma dikasih tahu itu doang. Coba dikasih tahu doang nikmat tentang buah kurma sama buah anggur. Nah, terus akhirnya setelah itu turun lagi nih Quran surat Al-Baqarah ayat 219 tentang perbandingan dosa dan manfaat. Nah, tadi kan dikasih tahu nih, anggur dan kurma itu ada manfaatnya, segala macam nikmatnya. Nah, sekarang nih dikasih tahu nih tentang dosa dan manfaat, keburukannya dan kebaikannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Setelah itu, kedua tuh, lalu lanjut ayat yang ketiga, pelarangan di Quran surat An-Nisa ayat 43. Kenapa? Karena dahulu perintah sholat itu, ya, perintah sholat itu udah ada, tapi belum difardukan, ya. Peristiwa sholat tuh fardu tuh dimulai ketika Nabi SAW tuh Mi'raj. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu nih kebiasaan orang-orang jahiliyah tuh masih nggak bisa lepas daripada minum-minum khamr. Makanya ketika mereka minum khamr, sama Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk mendekati sholat. Jadi mereka nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk, gitu. Ya mungkin kalau diakal-akalin mungkin habis malam gitu sholatnya, kalau udah selesai waktu, kayak misalnya kita tuh waktu isya sekarang, ya udah malam gitu kan. Tapi ketika mendekati sholat tuh nggak boleh dalam keadaan mabuk. Dan yang terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang pengharaman mutlak terhadap minuman khamr. Lihat tuh indahnya Al-Quran tuh, ya. Masya Allah, luar biasa sekali tuh keindahan Al-Quran itu, mengajari manusia untuk bisa berhenti dari minuman khamr tuh, ya, secara berangsur-angsur. Jadi yang teman-teman nggak tahu tentang khamr, narkoba, merokok dan lain-lain ini, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak pernah ada di dunia ini, dan itu memang sulit untuk bisa lepas daripada hal kayak gitu. Nah, makanya cara melepasnya Allah Subhanahu wa taala kasih isyarat dalam Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Nah, secara berangsur-angsur. Jadi secara berangsur-angsur, dengan cara berangsur-angsur itu, maka nanti akan ada keberkahan, ya. Nggak bisa tuh langsung di-strike, nggak berhenti gitu, susah, sulit. Merubah anak bandel itu nggak bisa tuh dengan cara kayak gitu, harus cara perlahan dan perlahan gitu. Makanya, ya, biar teman-teman tahu juga, ya, buat teman-teman ini yang masih main di dunia berkecimpung gitu, dia segera berhenti, ya. Carilah pekerjaan di tempat lain, carilah penghasilan tempat lain. Udah di zaman sekarang tuh orang udah nggak musim lagi untuk kehidupan nightclub kayak gitu, udah nggak. Orang sekarang pola hidup sehat. Banyak orang meninggal tiba-tiba, ya kan. Banyak orang yang meninggal, yang olahraga aja kadang-kadang yang meninggal pun ada. Bagaimana orang yang makan narkoba, bagaimana orang yang sering minum minuman beralkohol begini. Sayangilah kesehatan Anda, saya nggak usah bacain ayatnya. Sayangilah kesehatan Anda, hiduplah, jalanilah kehidupan ini dengan sehat, dengan senang, dengan gembira, dengan jauhi perkara-perkara buruk tersebut. Jadi teman-teman nggak usah ikutin kehidupan kayak gitu lagi, udah nggak zaman sekarang. Ikutin zaman tuh yang sehat-sehat, nge-gym. Carilah, mau main futsal, badminton, main tenis meja, basket, mau padel, mau tenis, main apapun olahraga. Carilah kegiatan-kegiatan positif buat kehidupan kita yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Buat orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan Anda semua hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang baik, ya, buat semuanya. Dan kalaupun memang Anda semua harus dihukum, ya kita harus hormati ini semua proses hukum. Intinya buat jadi pelajaran juga buat saya dan buat kita semua, ya. Jangan, kita harus tahu batasan, jangan mencampur adukan suatu hak yang dengan yang batil, ya, yang batil dengan yang hak, jangan, ya. Kita bergaul dengan orang, ya,
sebaik-baik mungkin, hiduplah jadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Hiduplah dengan mulia, hiduplah dengan bijaksana ya, agar di atas muka bumi ini ya banyak manusia yang bisa hidup dengan baik dan bisa melanjutkan kehidupan di atas muka bumi ini bagi anak keturunan manusia.